Pada akhir abad ke-13, dunia menyaksikan kebangkitan Kekaisaran Mongol, imperium darat terbesar sepanjang sejarah. Di bawah Genghis Khan dan Kublai Khan, wilayah Mongol membentang dari Tiongkok hingga Eropa. Pasukan mereka terkenal sebagai penunggang kuda dan pemanah ulung, didukung disiplin militer dan organisasi yang efisien. Pax Mongolica membawa keamanan di jalur sutra, mempercepat perdagangan dan pertukaran budaya antara timur dan barat. Namun, penolakan terhadap Mongol berarti kehancuran total. Di puncak kejayaan, Kublai Khan memerintah dari Dadu, Beijing dan mendirikan dinasti Yuan. Ambisinya meluas ke Asia Tenggara, termasuk Jepang, meski 2 kali gagal karena badai kamikaze. Setelah kegagalan itu, Kublai Khan mengincar Jawa, pusat perdagangan rempah-rempah. Menguasai Jawa berarti mengendalikan jalur perdagangan penting di Nusantara. Bagi Kublai Khan, penaklukan Jawa adalah soal prestis dan hegemoni global. Ia menuntut upeti dari kerajaan-kerajaan Asia, dan sebagian besar memilih tunduk. Namun, satu kerajaan menolak tunduk, Singhasari di Tanah Jawa. Penolakan ini menjadi awal dari konfrontasi besar antara Mongol dan Jawa. Kublai Khan pun menyiapkan ekspedisi militer untuk menaklukkan pulau kaya ini. Jawa pun bersiap menghadapi badai terbesar dalam sejarahnya. Inilah kisah pertemuan 2 kekuatan besar di persimpangan sejarah. Mengapa Kublai Khan begitu mengincar Jawa? 3 alasan utama: ekonomi, strategi, dan kehormatan. Jawa adalah pusat perdagangan rempah-rempah Asia Tenggara. Menguasainya berarti mengendalikan ekonomi regional. Secara strategis, kemenangan di Jawa akan membuktikan kekuatan maritim Mongol setelah kegagalan di Jepang dan Vietnam. Jawa adalah batu loncatan untuk memperluas pengaruh ke seluruh Nusantara. Namun, pemicu utamanya adalah soal harga diri. Pada 1299, utusan Mongol, Mengchi, menuntut Raja Kertanegara tunduk pada dinasti Yuan. Kertanegara menolak, bahkan mempermalukan utusan itu. Wajahnya dilukai, telinganya dipotong, lalu dipulangkan ke Tiongkok. Kabar penghinaan ini membuat Kublai Khan murka. Bagi Mongol, ini bukan sekadar soal ekonomi atau strategi, tapi soal kehormatan kekaisaran. Kublai Khan pun memerintahkan invasi besar-besaran ke Jawa. Jawa kini menjadi target utama Mongol, bukan hanya karena kekayaan, tapi juga demi membalas harga diri yang tercoreng. Persiapan invasi pun dimulai, dan Jawa bersiap menghadapi ancaman terbesar dalam sejarahnya. Inilah awal dari babak baru dalam sejarah Nusantara, sebuah benturan kehendak antara 2 penguasa besar. Saat Mongol bersiap menyerang, Singhasari di Jawa justru dilanda krisis internal. Raja Kertanegara sibuk memperluas pengaruh keluar Jawa, mengabaikan pertahanan dalam negeri. Jayakatwang, Adipati Kediri yang menyimpan dendam, memanfaatkan situasi ini. Dengan siasat cerdik, Jayakatwang menyerang ibu kota Singhasari yang lemah penjagaan. Pasukan Singhasari terkecoh, ibu kota jatuh, dan Kertanegara tewas saat upacara keagamaan. Singhasari runtuh, Jayakatwang mendirikan kembali Kediri. Namun, kemenangan Jayakatwang hanya sesaat. Ia tak tahu armada Mongol sudah berlayar menuju Jawa, mengira Kertanegara masih berkuasa. Jawa kini di bawah penguasa baru, tapi ancaman Mongol semakin dekat. Kekacauan politik membuka jalan bagi kekuatan asing masuk ke Nusantara. Inilah momen krusial yang akan mengubah sejarah Jawa selamanya. Akhir 1292, armada Mongol berangkat dari Quanzhou, membawa ribuan prajurit dan perlengkapan perang. Dipimpin Shibi, Ekmise, dan Gaoxing, mereka tiba di utara Jawa pada awal 1293. Namun, target mereka, Kertanegara, telah tewas. Kini Jayakatwang berkuasa di Kediri. Jayakatwang baru saja naik takhta, harus menghadapi ancaman Mongol yang jauh lebih besar. Armada Kediri dikalahkan dengan mudah di laut. Pasukan Mongol mendarat, membangun benteng di muara Sungai Brantas, dan mulai merencanakan serangan. Mereka sadar butuh sekutu lokal untuk memahami situasi Jawa. Di tengah kekacauan, muncul sosok Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang selamat dari serangan Jayakatwang. Wijaya melihat peluang di balik invasi Mongol. Ia menawarkan diri sebagai sekutu Mongol untuk melawan Jayakatwang. Para komandan Mongol menerima tawaran ini. Aliansi tak terduga pun terbentuk di tengah konflik besar. Jawa bersiap menghadapi pertempuran penentu. Raden Wijaya, Pangeran Singhasari, selamat dari serangan Jayakatwang dan membangun basis di hutan Tarik, Cikal Bakal Majapahit. Ia berpura-pura tunduk pada Jayakatwang, lalu diam-diam mengumpulkan kekuatan. Kedatangan Mongol menjadi peluang emas bagi Wijaya.
Ia menawarkan bantuan kepada Mongol untuk menaklukkan Jayakatwang, dengan janji akan tunduk dan memberi upeti setelahnya. Mongol menerima tawaran Wijaya, yang dianggap pemandu lokal terpercaya. Wijaya memanfaatkan situasi, ia tahu medan, punya legitimasi dan bisa mengarahkan pasukan Mongol. Aliansi ini mempertemukan kepentingan Wijaya dan Mongol menghancurkan Jayakatwang. Namun di balik kerjasama ini, Wijaya menyimpan rencana sendiri. Ia ingin menyingkirkan dua musuh sekaligus, Jayakatwang dan Mongol. Dengan kecerdikan, Wijaya menyiapkan langkah berikutnya. Jawa kini menjadi ajang pertarungan strategi dan pengkhianatan. Pertempuran besar pun tak terelakkan. Inilah awal kebangkitan Majapahit dari reruntuhan Singhasari. Sejarah Nusantara akan berubah selamanya. Pasukan gabungan Mongol dan Wijaya menyerbu ibu kota Kediri. Wijaya memandu Mongol, memberi informasi penting tentang pertahanan musuh. Pertempuran sengit terjadi, namun kekuatan gabungan ini terlalu kuat bagi Jayakatwang. Kediri jatuh, Jayakatwang ditangkap, dan Mongol merayakan kemenangan. Namun, bagi Wijaya, ini baru permulaan. Ia meminta izin kembali ke Majapahit untuk menyiapkan upeti, membawa pengawal Mongol yang tak bersenjata. Mongol merasa telah menaklukkan Jawa, lengah dan percaya pada Wijaya. Ini adalah kesalahan fatal. Wijaya telah menyiapkan perangkap. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk membalikkan keadaan. Kemenangan Mongol ternyata menjadi awal kekalahan mereka sendiri. Jawa kembali menjadi ajang perebutan kekuasaan. Raden Wijaya bersiap mengambil langkah terakhir. Di Majapahit, Wijaya dan pasukannya menyerang pengawal Mongol yang tak bersenjata. Mereka dibantai habis. Ini menjadi sinyal serangan besar ke kamp utama Mongol. Pasukan Mongol panik, tak siap menghadapi pengkhianatan sekutu mereka. Wijaya memimpin serangan gerilya, memanfaatkan medan dan cuaca yang tak bersahabat bagi Mongol. Komandan Mongol sadar mereka terjebak, jalur pasokan terputus, dan musim hujan memperparah keadaan. Setelah kehilangan banyak prajurit, Mongol memutuskan mundur ke kapal. Pasukan Wijaya terus mengejar, menambah kekacauan di barisan belakang Mongol. Sebagian besar pasukan Mongol berhasil melarikan diri, tapi invasi berakhir memalukan. Mereka datang sebagai penakluk, pulang sebagai yang terusir. Raden Wijaya berdiri sebagai pemenang sejati, menyingkirkan dua musuh sekaligus. Jawa kini bebas dari ancaman luar dan dalam. Inilah kemenangan strategi atas kekuatan. Majapahit pun lahir dari puing-puing konflik ini. Dengan Mongol pergi dan Jayakatwang tumbang, Raden Wijaya menjadi satu-satunya penguasa di Jawa. Ia menobatkan diri sebagai Raja Majapahit pada 10 November 1293. Dari desa kecil, Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Wijaya menyatukan bekas wilayah Singhasari, memberi penghargaan pada para pendukung setia, dan membangun pemerintahan kokoh. Meski awalnya diwarnai pemberontakan, Wijaya berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan. Di bawah penerusnya, Majapahit mencapai puncak kejayaan, meluas hingga semenanjung Malaya. Cita-cita Kertanegara untuk menyatukan Nusantara akhirnya terwujud lewat Majapahit. Ironisnya, invasi Mongol justru menjadi katalisator lahirnya kekuatan terbesar di Nusantara. Dari kekacauan, lahir kemaharajaan baru. Majapahit menjadi simbol kebesaran dan persatuan bangsa. Sejarah pun berputar lewat kecerdikan dan keberanian. Inilah warisan abadi dari peristiwa besar ini. Invasi Mongol ke Jawa, 1293, meninggalkan pelajaran penting. Raden Wijaya membuktikan bahwa kecerdikan dan strategi bisa mengalahkan kekuatan besar. Ia memanfaatkan musuh untuk menyingkirkan musuh lain, lalu membalikan keadaan. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya persatuan dan ketahanan nasional. Kegagalan Mongol di Jawa, seperti di Jepang dan Vietnam, membuktikan semangat juang dan pemahaman medan adalah kunci. Tanpa invasi Mongol, Majapahit mungkin tak pernah lahir. Kekacauan justru membuka jalan bagi kebangkitan Nusantara. Majapahit menjadi inspirasi persatuan Indonesia modern. Sejarah mengajarkan tantangan besar bisa menjadi peluang emas. Kisah ini bukan sekadar perang, tapi tentang kecerdikan, keberanian, dan politik. Dari masa lalu, kita belajar dengan strategi dan persatuan, bangsa ini bisa menentukan nasibnya sendiri. Inilah warisan abadi dari pertemuan dua kekuatan besar di tanah Jawa.